Selamat malam Bapak Ibu sahabat yang baik. Channel saya menyapa Anda pada malam hari ini. Channel ini berbagi berbagai informasi tentang kabar terbaru tentang tenaga honorer di mana nilai seleksi P3K Guru 2023 bisa digunakan untuk seleksi P3K 2024. Inilah penjelasan dari Kemendikbudristek tentang tenaga honorer yang sudah terangkat pada tahun 2023 untuk bisa menggunakan nilai pada tahun 2024. Sesuai dengan penjelasan dari Kemendikbudristek pada cuplikan video berikut ini bahwa bagi P3K yang telah lulus pada seleksi P3K 2023 yang masuk dalam kategori P1, kepada seluruh tenaga honorer yang sudah melewati batas ambang perankingan pada tahun 2023 tidak bisa mengikuti seleksi lagi pada tahun 2024, tinggal menunggu penempatan dari pemerintahan daerah. Inilah informasi yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, dan informasi ini langsung dari Kemendikbudristek tentang pemaparan tentang pengangkatan tenaga honorer yang tertunda pada tahun 2023. Mari Bapak Ibu kita penjelasan dari Kemendikbudristek dalam cuplikan video berikut ini. Tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Informasi terbaru Bapak Ibu, di mana nilai seleksi P3K Guru 2023 bisa digunakan untuk seleksi P3K 2024. Inilah informasi dan tanggapan dari Kemendikbudristek. Pembukaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 masih terus dinantikan pelaksanaannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB menyampaikan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN untuk CPNS dan P3K ditargetkan pada bulan Juli 2024. Kabar mengenai seleksi yang juga diperuntukkan bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K ini juga menjadi hal yang paling ditunggu oleh para peserta seleksi tahun ini. Untuk pelaksanaan seleksi CSN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai pada bulan Juli setelah menerima surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan formasi pegawai ASN. Ujar Menteri PAN-RB Abdullah Anwar Anas saat konferensi pers mengenai pengadaan ASN tahun 2024. Adapun rincian formasi CPNS 2024 dan lulusan SMA D3, S1, dan S2 dan link download biasanya tersedia di situs sscsn.bkn.go.id 2024 atau website resmi instansi yang membuka pemerintah penerimaan CPNS 2024. Dilansir dari halaman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, pemerintah mengalokasikan sebanyak 1,289.824 formasi CPNS dan P3K pada tahun ini. Jumlah tersebut Bapak Ibu terbagi atas 427.650 formasi untuk pemerintah pusat dan 862.174 formasi untuk pemerintahan daerah, termasuk talenta digital yang bakal ditempatkan di Ibu Kota Negara Nusantara. Salah satunya Bapak Ibu, instansi yang diketahui telah diumumkan formasinya pada tahun ini adalah Kemendikbudristek. Kemendikbudristek membuka sebanyak 40.541 formasi calon aparatur sipil negara atau CSN di seleksi pada tahun ini. Adapun 40.541 formasi tersebut terdiri atas 15.462 CPNS
dan 25.079 P3K. Kemendibudristek pun juga akan memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi termasuk para dosen. Selain guru Bapak Ibu, Kemendibudristek juga akan membuka seleksi untuk mengisi jabatan pelaksana yang dapat didaftarkan oleh lulusan SMP, SMA D3 dan S1 bahkan S2. Tidak hanya itu, pemutusan tenaga honorer di pemerintahan daerah atau Pemda, Kemenpan RB Anas berencana akan merekrut aparatur sipil negara ASN untuk pemenuhan kebutuhan SDM Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Ia pun menyampaikan kesempatan kembali para calon peserta yang lolos tahun kemarin untuk bisa kembali mencoba pada tahun 2024 ini. Selanjutnya Bapak Ibu, namun ada juga para calon pelamar terkait dengan hasil nilai P3K 2023 yang mana pelamar peroleh nilai seleksi P3K Guru 2023 digunakan untuk seleksi P3K tahun 2024. Dikutip pemberitaan Tribun Periangan pada 8 Januari 2023 yang lalu, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendibudristek memastikan bahwa hasil atau nilai seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2023 tidak bisa digunakan untuk seleksi 2024. Selain itu, GTK Kemendibudristek yaitu Nunun Suryani menyatakan khusus bagi peserta yang belum seleksi P3K 2023 maka bisa mengikuti ulang dan melewati batas ambang yang telah ditentukan. Nunuk juga mengatakan hal itu diberlakukan karena sesuai ketentuan nilai seleksi CPNS 2023 tidak bisa digunakan untuk CPNS 2024. Nilai 2023 tidak bisa digunakan pada seleksi 2024. Mungkin tes 2024 bisa berubah lagi. Kalau yang melekat pada P1 atau prioritas 1 saja itu sama dengan seleksi ASN di luar guru. Kalau tidak lulus pasti akan ikut tes tahun berikutnya, kata Nunuk seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya. Selain itu Bapak Ibu, Nunuk pun menyampaikan kembali perihal keinginan atau prioritas diberikan bagi pelamar khusus guru yang telah lulus di ambang batas tapi belum memperoleh penetapan. Mereka mengikuti seleksi pada tahun 2021 atau bisa disebut P1, jelas dia. Khusus untuk guru berstatus P1 tidak perlu mengikuti tes lagi. Mereka hanya menunggu penempatan dari pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Sedangkan untuk pelamar yang berstatus P yang lainnya maka diartikan tidak lulus. Alasan tidak lulus cukup beragam, seperti kalah rankingan atau tidak punya formasi. Kalau tulisan P itu belum lulus tahun ini karena berarti formasinya tidak tersedia atau kalah ranking di 2023. Di mana teman-teman berstatus P bisa ikut tes lagi pada tahun 2024, tegas dia. Nunu pun mengatakan jika guru diminta untuk mempersiapkan diri dari sekarang perihal seleksi 2024. Berikut ini daftar lowongan kerja CPNS dan P3K untuk mengisi jabatan pelaksana di lingkungan Kemendibudristek sesuai keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024.
Juru pelihara cagar budaya lulusan SMP sederajat. Juru pugar cagar budaya lulusan SMP sederajat. Polisi khusus cagar budaya lulusan SMA atau SMK sederajat. Penataan pameran lulusan SMK Teknik Bangunan atau Multimedia Desain Grafis. Selanjutnya register lulusan di 3 bidang: arkeologi, sastra bahasa, sastra daerah, atau sejarah. Berikutnya desainer buku lulusan S1 bidang desain grafis, penerbitan, atau bidang yang lain relevan dengan tugas jabatan. Ilustrator buku lulusan D4 atau S1 bidang desain komunikasi, visual seni, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Pengembangan buku elektronik lulusan S1 bidang teknologi pendidikan, desain grafis, TIK, sistem komputer, ilmu komputer, sistem multimedia, sistem informatika, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Berikutnya editor buku lulusan S1 bidang ilmu komunikasi, bahasa sastra, sosial, humaniora, dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Selanjutnya penyuluh bahasa lulusan D4 S1 bidang bahasa sastra. Konselor lulusan S1 bidang kimia, fisika, biologi, arkeologi, teknik sipil, teknik metalurgi, teknik kimia, geologi, teknik arsitektur. Kurator lulusan S1 bidang ekologi, antropologi, sejarah, seni rupa, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk kriya. Edukator lulusan S1 bidang sejarah, antropologi, ekologi, ilmu komunikasi, pendidikan seni, pendidikan sejarah. Revitalisasi bahasa dan sastra lulusan S1 bidang bahasa dan sastra. Fisolog lulusan S1 bidang tertentu. Fisolog, arkeolog, sastra Indonesia, sastra daerah, sastra asing, kajian budaya, religi dan budaya, pengawas hasil penyesoran lulusan S1 bidang hukum administrasi negara, administrasi publik, perfilman dan televisi, produksi film dan televisi, teknologi multimedia dan broadcasting. Inilah informasi yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Inilah beberapa yang akan ditargetkan untuk penerimaan CPNS dan P3K yang akan direkrut oleh Kemendikbudristek untuk seleksi CSN 2024. Bagi yang setara dengan pendidikan untuk bisa mengikuti seleksi baik CPNS maupun P3K pada tahun 2024. Demikian saja informasi yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.